Dekat dengan Yesus, jauh dari ketidaktaatan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku.'" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik baginya orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa tahun terakhir ini, kita sering membaca berita tentang pegawai yang membocorkan rahasia perusahaan demi uang, pejabat yang menerima suap dari pihak yang seharusnya ia awasi, atau rekan pelayanan yang menyalahgunakan dana dan wewenang demi keuntungan pribadi. Ironisnya, banyak dari mereka adalah orang dalam. Pengkhianatan dimulai dari kompromi kecil hingga akhirnya mengalahkan suara hati. Injil hari ini membawa kita ke ruang perjamuan terakhir, di mana Yesus mengungkapkan kenyataan pahit. Salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku, bukan musuh di luar, melainkan seorang dari dalam lingkaran para murid. Para murid satu persatu bertanya dengan gelisah, "Bukan aku ya Tuhan?" Sapaan ini mengungkapkan kerendahan hati. Mereka menyebut Yesus Tuhan, mengakui kuasanya atas hidup mereka, dan menyadari kerapuhan diri. Namun Injil mencatat perbedaan yang mencolok. Ketika Yudas berbicara, ia bertanya, "Bukan aku ya Rabi?" Yudas tidak lagi menyebut Yesus sebagai Tuhan, melainkan hanya sebagai guru. Inilah tanda bahwa pengkhianatan sudah lebih dulu terjadi di dalam hati. Rabu Pekan Suci disebut juga Rabu Pengkhianatan. Gereja tidak menampilkan kisah ini untuk mengutuk Yudas, melainkan untuk mengajak setiap orang bercermin. Kita pun bisa berada sangat dekat dengan Yesus, hadir dalam liturgi, aktif dalam pelayanan,
namun hati kita tidak sepenuhnya tunduk padanya. Ketika Yesus tidak lagi kita taati sebagai Tuhan, tetapi hanya kita dengarkan sebagai nasihat, saat itulah iman mulai retak. Yesus mengetahui pengkhianatan itu, tetapi ia tetap setia. Ia tidak membatalkan perjamuan, tidak menarik kembali kasih-Nya. Dalam terang iman Katolik, perjamuan ini mengarah pada Ekaristi. Yesus tetap menyerahkan dirinya, bahkan kepada murid yang akan menyerahkan Dia. Kasih-Nya melampaui dosa manusia. Gereja mengajak kita untuk memeriksa batin. Di hadapan salib yang semakin dekat, kita diajak untuk bertobat. Apakah aku sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam keputusan-keputusan hidupku? Ataukah aku hanya memanggilnya Rabi ketika kehendaknya tidak sejalan dengan keinginanku? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, di hadapan sengsara-Mu, kami menyadari kerapuhan kami. Seringkali kami memanggil nama-Mu, tetapi belum sungguh mentaati kehendak-Mu. Terimalah pertobatan kami dan mampukan kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dalam seluruh hidup kami. Amin.